Ayo cepat masuk. Valen, aku sudah telepon kamu berkali-kali. Kenapa kamu nggak angkat? Kamu nggak apa-apa? Kami pergi dulu. Wanita waktu itu diajak oleh temanku. Dia yang mendekatiku. Aku... Valen, apa di matamu aku orang seperti itu? Michael, kita sudah putus. Kamu nggak perlu jelaskan apa-apa. Hah? Valen, tolong ngerti aku. Itu... Valen, Itu... tolong orang jangan dari pergi. grup. Aku Kenapa cuma ingin datang bicara secepat sebentar. ini? Aku Nggak mau bisa. dengarkan Aku harus dulu. segera naik. Sebentar aja ya. Pak William, ini laporan masalah proyek yang ditinggalkan oleh Presidir sebelumnya. Infokan penanggung jawabnya untuk laporkan 10 menit lagi. Baik, Siapapun yang berani makan gaji buta, akan aku bereskan dan usut tuntas. paham. Valen, kalau ketemu bos besar, kamu harus punya sopan santun. Laporan kita nanti usahakan fokus di bagian yang kita familiar. Yang nggak familiar, lewatin aja. Ya? Bos besar. Bos besar harus tahu celah yang aku temukan. Bukankah dia yang tadi? Ternyata dia Pak William yang baru menjabat. Halo, Halo, Pak William. Mulailah. Proyek di Yelena dibagi menjadi 2 wilayah untuk direnovasi. Pertama, perumahan lama di kota akan direnovasi menjadi terjangkau, dan yang lainnya adalah kota tua di Kabupaten Tayura menjadi kawasan resort. Tujuan utamanya untuk memanfaatkan daerah pinggiran kota. Nah, ini adalah proyek paling utama dan terpenting di kuartal pertama tahun ini. Dan juga... Ada apa, Valen? Kan tadi sudah diatur. Koneksi peralatan lama ini jelek. Semuanya mohon tunggu sebentar ya. Semoga aku bisa berhasil. Semoga bos besar bisa memahami niat baikku. Aku ingat. Renovasi kota tua Tayura selesai pada bulan November tahun lalu. Tapi kenapa waktu pengajuan dan persetujuannya pada bulan Maret tahun ini? Laporan proyek sebelumnya harusnya untuk merangkum pengalaman, tingkatkan efisiensi. Tapi sekarang terlihat untuk menutupi masalah dan ciptakan kemakmuran palsu. Taruhanku benar. Dia memang gak mengecewakanku. Kalian punya waktu 1 bulan untuk serahkan rencana perbaikan. Baik, Pak William. Oke. Pak William, Anda sudah tahu celah proyek Tayura. Kenapa nggak langsung minta tanggung jawab? Aku mau lihat siapa yang akan ungkap kebenarannya. Nggak nyangka. Gadis muda yang baru lulus kuliah. Kebetulan, biar dia yang cari tahu. Lulusan Universitas Jira, orang Tayura, jadi karyawan tetap kurang dari 2 bulan. Pak William kasih proyek sepenting ini ke dia. Apa karena terlalu penakut? Penakut. Bisa manfaatkan kesempatan ini untuk lakukan manipulasi. Aku rasa di perusahaan ini, dialah yang paling berani. Pak Kevin,
Aku harusnya nggak perlu ikut rapat setinggi ini kan? Kenapa kali ini? Gak usah tegang, bos besar nggak make orang, meski dia make orang, dia pasti make aku duluan. Eh, Halo? Iya bilang aja. Rakyat adalah fondasi negara. Guratannya kuat dan berkarakter. Ujung kuasnya nggak tunjukkan ketajaman. Nggak nyangka Pak William hebat juga. Halo Pak William, Pak Kevin sedang telepon, aku panggilkan dia. Duduk dulu nggak apa-apa. Bos besar kayaknya sudah tahu kalau aku sengaja di laporan kemarin. Kalau dia nuntut kejelasan, aku harus jawab apa? Tapi aku juga nggak bisa kabur begitu saja. Maaf sudah menunggu lama. Ini proposal yang sudah direvisi. Oke. Kita bahas soal proyek Tayura dulu. Aku nggak perlu laporkan kan? Duduklah, jangan sungkan. Semua proyek yang ada celah seperti Tayura harus dicek satu persatu. Jangan cuma fokus satu proyek. Kamu pantau progres revisinya. Langsung lapor padaku. Baik. Kalau dilihat dari punggungnya, bos besar pasti sering olahraga. Nggak kelihatan kayak pria tua. Jalan nggak pakai mata. Mikirin apa kamu? Maaf Pak William. Telepon dari pacar kamu nggak diangkat. Hmm. Jadi wanita, kalau dapat undangan hotel, harus hati-hati. Makasih atas perhatian Bapak. Ini ulang tahun teman. Tuan Michael punya banyak skandal, terkenal playboy. Katanya dia mau melamar secara live untuk promosi hotelnya. Gadis ini kayaknya akan terjebak. Pak William, jatah untuk survei ke Tayura kayaknya tambah 1. Coba selidiki, siapa yang buat laporan kunjungan ke Tayura? Pemikirannya jelas dan sangat kenal Tayura. Baik. Halo? Valen, Pak William mau pimpin tim survei ke Tayura. Atasan bilang kamu ikut juga. Oh, oke. Kapan berangkat? Besok jam 10, berangkat tepat waktu dari kantor. Besok ulang tahun Michael. Kalau nggak tegas, aku yang rugi. Pagi. Pagi, kalau mabuk perjalanan, duduk di kursi depan. Kali ini nggak ada nomor kursi. Bebas pilih tempat duduk. Kamu mending duduk di depan. Kami para pria, kalau tidur akan mendengkur. Hah?
Pagi, Pak William. Pagi. 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 Aku akhirnya paham kenapa nggak ada yang mau duduk di kursi depan ini. Valen, kamu masih terlalu muda. Hmm, Ada apa ini? Valen! 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 Turun kamu! Kenapa dia kejar sampai Ayo, sini? turun. Habislah, aku akan malu banget. Kita ngobrol bentar ya. Valen! Valen! Turun kamu! Valen! Memalukan Valen. banget. Tapi sembunyi Valen. juga bukan solusi. Suruh Stefan. Jemput anaknya di bagian keamanan. Baik. Valen! Valen! Kita ngobrol bentar. Valen! Valen! Sudah beres. Beneran orang yang tegas. Tunggu apa lagi? Berangkat. Hmm, Valen! Turun kamu! Pendapat bos besar terhadap aku itu nggak penting. Yang penting perjalanan ini nggak terdampak. Hmm. Hmm? Pak Morgan? Hai Valen. Ada sedikit masalah. Aku mau minta bantuanmu. Apa? Sebelah sini. Malam ini kamu tidur di sini. Ah? Malam ini kamu tidur di sini. Hah? Kamu tidur di kamar ini, aku tidur di kamarmu. Kamar semewah ini harusnya disiapkan khusus untuk bos besar. Tapi kamar bos besar ini beneran di luar standar. Anggap saja aku berutang budi padamu. Duduklah. Minuman semahal ini kayaknya Valen, Hah? kamu asli Tayura mana? rumahku di Jalan Jinarah. Aku ingat waktu kecil pas pulang sekolah selalu tercium aroma minuman. Apa minuman khas Tayura kita masih ada? Valen. Menurutmu, gimana? Rasa minuman hari ini? Minuman ini nggak seenak khas Tayura yang lama. Tapi kemampuan mencicipiku terbatas. Aku rasa semua minuman sama saja. Karena semuanya sama, hari ini kita bersulang dengan minum teh. Selamat datang Pak William di Kabupaten Tayura. Selamat datang Pak William. Selamat datang. Makasih. Valen, setelah makan, ajak aku keliling kabupaten. Aku jadi pemandu wisatanya. Apa perlu ajak rekan dari kabupaten? Ini kesempatannya. Tempat ini lumayan besar. Apa yang buat tempat ini jadi sepi begini? Katanya rantai modal pengembangnya putus dan fasilitas pendukung di sekitar juga kurang memadai. Selidiki alasan terbengkalainya tempat ini. Laporkan sesuai prosedur. Fokus pada inti masalah. Baik. Harapan seluruh Kabupaten Tayura adalah hidupkan kembali tempat ini.
Valen, berapa umurmu tahun ini? Hah? Kenapa dia tiba-tiba tanya ini? Valen, berapa umurmu tahun ini? 23 tahun. Baru jadi pegawai tetap. Baru awal 20-an. Di usia semuda ini, yang ada di pikirannya sudah masa depan kampung halamannya. Pasti ada model yang sama. Kayaknya nggak akan diambil lagi. Harapan seluruh Kabupaten Tayura adalah hidupkan kembali tempat ini. Gunung dan air yang indah memang bisa didik orang yang pintar. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Hati-hati. ya. Sampai jumpa. Valen. Hati-hati. Beberapa pekerja perlu urus urusan setelah inspeksi. Mereka pulang duluan. Kamu naik mobil ini ya, Masa aku duduk bersama bos besar? Gimana kalau di kursi depan? di sini. Morgan, Kenapa Pak William? setelah kembali, bentuk tim khusus untuk selidiki kondisi penataan bisnis Tayura. Baik. Mm, mm, mm. Pak Morgan. Jasnya milik Pak William. Nanti kasih aku aja. Hari ini bukan April Mop. Kamu pasti bercanda. Ambil selimut di bagasi. Pak William, selimutnya ketinggalan di kantor. Gimana kalau aku... Jangan salah paham. Kalau kamu gak enak, kembalikan padaku diam-diam. Kenapa harus diam-diam? Tolong sampaikan terima kasihku. Gimana kalau kamu terima kasih langsung? You know you've waited long enough. So believe that magic works. Don't be afraid of being hurt. Pak William, di depan sudah pusat kota. Hati-hati dalam berkendara. Makasih. Aku juga. Aku antar kamu.
Aku bisa naik bis sendiri. Udah hujan. Nggak nyaman juga nggak aman. Naiklah. Makasih Pak William. Hmm. My nice matter how it holds me and catches me off guard. And that voice how it molds me and shapes my broken heart. Halo Bu, Valen, apa sudah sampai kota? Kenapa kamu nggak mampir ke rumah? sudah sampai. Kali ini perjalanan dinas, waktunya nggak cukup. Aduh, paman dan bibimu lagi mau cerai. Kamu kan pintar bicara. Nanti bujuk mereka ya. Kita bicarakan setelah Valen pulang. Sekarang pasti nggak enak. Oke. Bicara di rumah. Akhir pekan ini, istirahat aja di rumah. Pikirkan baik-baik. Pikirkan tentang apa? Valen. Apa pendapatmu tentang pernikahan? Anda dengar semuanya. Iya. Pernikahan itu urusan dua orang, bukan ditentukan satu orang. Siapapun yang benar, pasti ada salahnya. Perceraian kadang nggak selalu berarti buruk. Jangan prasangka buruk pada perceraian. Pak William, Anda salah paham. Aku nggak prasangka buruk pada perceraian. Baguslah. Baguslah. Apa maksud Pak William? Valen, proposal arah perbaikan kali ini kamu yang terbaik. Setelah dievaluasi perusahaan akan menjalankan rencanamu. Kamu tanggung jawab penuh ya. Baik Pak Kevin. Waktunya sudah ditentukan, setiap Jumat jam 3 sore. Kamu lapor kemajuannya pada Pak William. Aku? Iya, ini pegang. Eh, Waktu janji temu itu jam 3. Lain kali nggak perlu buru-buru. Pak Morgan, apa kamu masih ingat kamu punya utang budi padaku? Apa kamu bisa kasih saran pada Pak William biar dia ubah frekuensi laporan jadi 2 kali sebulan? Begini akan lebih efisien. Dinding penyimpanan di sisi barat kantor, di lacinya ada teh baru. Pak William belakangan ini suka teh putih. Hmm. Hmm. Bos besar waktu masih sekolah dulu pasti murid teladan. Harum sekali. Gawat, mereka nggak kira aku seduh teh dan minum sendiri di kantor bos kan? Aku tuangkan beberapa cangkir lagi. Begini dulu. Pertimbangan sesuai prosedur internal. Laporkan ke Morgan. Siapa suruh keahlian peracik tehnya sangat bagus?
sebelah sini. Ah, Kenapa sudah pada pergi? Kapan kamu datang? 15 menit yang lalu. Pak Morgan bilang Anda sibuk, minta aku tunggu. Prosedurnya benar, suhu airnya pas. Kamu kayaknya lumayan ngerti seduh teh. Apa maksudnya cara aku jilat atasan terlalu mahir? Sudah sore, kita mulai saja. Oh, Pak William, laporan ini secara rinci menyajikan masalah potensial proyek perusahaan, fokus untuk kasih solusi yang lengkap pada perubahan di sektor inti, serta mitigasi risiko. Mohon perinci lagi jadwalnya. Baik, akan kulaksanakan. Apa frekuensi laporannya bisa diubah jadi laporan berkala? Begini lebih menjamin efisiensi. Apa itu dia? Bukan. Kadang-kadang, pemandangan ke depan lebih baik. Jangan terpaku pada masa kini. Makasih Pak William. Laporan hari Jumat diubah ke jam 8 malam. Kamu bisa pulang duluan. Kita bisa lewat online. Kalau gitu setiap Jumat aku nggak punya waktu luang lagi. Ada kesulitan? Nggak ada. Kalau Anda terlalu sibuk, sebelum dini hari juga bisa. Anak muda, jangan begadang. Perbanyak olahraga. Orang paruh baya juga nggak jauh beda. Sama saja. Anak di keluarga Pak William sedang libur. Mereka akan tinggal di Kintara. Sangat butuh guru les matematika untuk atasi masalah mendesak atasan. Bu, apa kamu tertarik untuk main? Putra Pak William sudah sebesar ini. Selesai. Aku temani kamu main. Parameternya diubah, tingkat kesulitannya naik. Bu Valen ini memang hebat. Memang putranya Pak William, gennya bagus. Bu Valen, apa ibu punya pacar? Baru ketemu. Jangan tanya soal ini. Benar juga. Aku tanya lain kali. Paman, Pak William, ternyata keponakan. sudah waktunya makan. Kebetulan kelasnya sudah selesai. Aku pergi dulu. Bu Valen, aku masih mau tanyakan satu soal yang super sulit. Paman, ayo cepat. Bu Valen gak hanya pintar mengajar, tapi juga teman main game yang seru. Kalau dia gak punya pacar, aku bisa jodohkan kalian. Ini sudah tengah hari, susah cari taksi. Mending makan siang dulu. Paman benar. Jadi merepotkan. Coba yang ini. Les apa ini? Orang tuanya perhatian sekali. Gak hanya biaya les yang mahal, bahkan disuruh makan. Apa mungkin orang tuanya suka denganmu? Gak mungkin. Jangan main HP terus. Makan dulu. Valen, apa Michael masih suka gangguin kamu? Dia selalu ganti nomor untuk telepon aku. Aku blokir semua. Mantan yang buruk. Harusnya mati saja.
Tambah lagi ya. Nggak bisa. Hari ini Jumat. Hah, memang kenapa kalau Jumat? Sudah, lupakan semuanya. Nggak bisa. Ayo minum. Nggak bisa. Minum. Oke. Ayo. Kenapa laporan mingguannya belum dikirim? Padahal dia nggak pernah telat. Michael, aku bilang Oh. terakhir kalinya, jangan telepon aku lagi. Anjing kecil. Lucu banget. Ikut kakak pulang. Anjing kecil. Anjing kecil lucu banget. Anjing kecil. Kamu lihat aku? Kamu lagi lihat siapa? Siapa sih namamu, ah? Kamu lagi lihat siapa? Lihat aku. Valen, Paman. Kamu ganteng banget. Kayaknya aku pernah ketemu kamu. coba kamu pikir. Ayo minum. Ciu. Selamat putus. Pemandangan di depan jauh lebih baik. 아름다워 돌고 도는 계절이 노래라면 후렴구는 여기야 눈부셔 하는 태양아래 우리 사랑을 Itu Bu Valen. Aku bereskan kamar tamu, lalu buatkan sup reda mabuk. Makasih. Oh iya, ada anjing kecil di mobil. Tolong diperiksa ya, rawat yang baik. Baik Tuhan. Although I don't say I feel what you feel, the things you hide, they still feel real. But I won't ask and I won't pry. Some things are softer left behind. I'll keep the peace, I'll guard the line. To care for you but still be mine. I'll walk beside you, soft and true. Not every feeling needs debut. Ini di mana? William.
Bu Valen sudah bangun. Apa merasa pusing? Bibi Dwi? Ini rumah Pak William? Tadi malam Anda mabuk. Tuan gak tahu kunci Anda dan gak tenang tinggalkan Anda sendirian di hotel. Jadi bawa Anda pulang ke sini. Sudah Anjing saya kecil. periksa. Dia cuma sedikit kurus, tapi sangat sehat. Makasih ya Bibi Dwi. Pak William berpesan biar Anda makan siang dulu sebelum pergi. Gak usah Bibi Dwi. Pak William bawa pulang rekan kerja wanita sudah gak pantas. Aku pamit dulu. Bu Valen jangan khawatir. Aku sudah kerja 10 tahun. Pak William berintegritas. Dia gak akan lakukan hal yang salah. Maaf Bibi Dwi, aku... Kalau ada salah paham, selesaikan saja. Kalau kelak ada masalah apapun, harus berkomunikasi sama Tuan, biar gak ada kesalahpahaman. Berkomunikasi dengan Tuan. Kenapa ini kedengarannya agak aneh? Ini hari Jumat. Ayo semuanya bersulang. Bersulang. Valen, giliranmu. True order. Tanpa pikir panjang, jawab 3 pertanyaan. Nggak boleh ada jeda. Kalau berhenti, harus dihukum minum. Kapan kencan terakhirmu? Oh. 6 bulan yang lalu. Pertanyaan kedua. Sebutkan lawan jenis yang belakangan ini bersentuhan fisik. Keluarga nggak dihitung. Jabat tangan di acara resmi juga nggak. Kayaknya departemen proyek sedang berkumpul. Aku mana mungkin bisa bersentuhan fisik dengan lawan jenis. Gak ada. Aku nggak percaya. Nggak percaya. Nggak mungkin. Kayaknya dia lupa kejadian malam itu. Bibi Dwi cukup tahu diri. Valen, kamu bisa terima pasangan masa depanmu lebih tua berapa tahun? Sekitar 3 tahunan, gak lebih dari 5 tahun. Selisih 12 tahun. Hei, kalian berdua, jangan cuma gosipkan Valen. Kalian harus belajar banyak dari Valen, ya? Dengar nggak? Oke. Nah sekarang ayo minum. Ayo. Sudah tahu rahasia semuanya, ya kan? Ayo. Ayo minum. Ayo. Farel, kamu sudah bekerja keras. Makan yang banyak Pak ya. Dery. Pak Dery. Itu hari ini hari Jumat. Aku harus buat laporan mingguan untuk Pak William. Oke. Kamu hati-hati di jalan ya. Baik. Pergilah. Dadah. Hati-hati di jalan. Ya. Valen. Apa kita harus jadi seperti sekarang? Halo Pak William. Valen. Kemari. Pak William, kami pulang duluan ya. Makasih Pak William. Aku pergi dulu. Hari ini hari Jumat. Mau kemana kamu?
Kali ini ditambah waktu aku mabuk itu, dia sudah bantu aku 2 kali. Malam itu aku mabuk, jadi repotkan Pak William. Hari ini juga, makasih Pak sudah membantuku. Apa kamu tahu apa yang akan terjadi dibawa pulang pria ke rumah pribadinya pada malam hari? Kalau itu orang lain, aku pasti akan curiga dan waspada. Tapi Anda ini Pak William. Aku malah dianggap bermoral banget. Pak William, kalau gitu aku laporkan laporan kemajuan. Kamu takut sama aku? Posisi Anda di sana. Takut pada Anda itu wajar. Tatapan mata apa ini? Kenapa menatapku seperti ini? Pulang dan istirahatlah. Makasih Pak William.你的梦落在我手心，月亮映照着光，也照着你，逃亡在危险的黎明，日月山川见证我奔向你，你美得像花，我说不出话，人世中滴答滴答。你擦身而过，脉搏掉之下。Beres. Halo Pak William. Halo, Rapat terakhirnya udah dijadwalkan Rabu depan. Apa Anda ikut? ada rapat lain yang bentrok. Oh, Hari ini akhir pekan, ada rencana apa? aku harus buru-buru untuk pindahan. Kalau cepat, harusnya bisa tempati hari ini. Makasih ya semuanya. Sama-sama, Pak. Nggak usah, biar aku saja. Hmm. Jangan Pak William. Jangan sentuh, biar aku saja. Ini nggak pantas, biar aku saja. Biar aku saja. Apa kamu bisa diam sebentar? Hah? Di luar status, kalau lihat tubuh ini, sungguh sempurna banget. Astaga, Valen kamu lagi lihat dan pikirkan apa? Pak William, minum. Itu bekas aku. Valen, kamu beneran hebat. Beraninya kasih minum bekasmu ke bos besar. Liftnya agak tua. Kalau keluar masuk hati-hati ya. Pak William, apa Anda punya putri? Sebenarnya wanita itu gak selemah yang kamu kira. Gak perlu terlalu perhatian padaku. Setidaknya, dia sadar kalau aku kasih perhatian khusus padanya. Soal perasaan pria dan wanita gak terlalu lambat. Makasih Pak William.
Sebenarnya kalau di luar pekerjaan, gak usah terlalu formal. Hah? Kalau cuma berdua, gak harus kok bahas kerjaan. Terus bahas apa? Kalau kamu gak keberatan, kita bisa obrolkan banyak hal. Makasih Pak William. Kapan-kapan aku traktir makan. Malam ini ada waktu. Malam ini? Mendadak banget. Aku jawab pertanyaanmu. Aku sudah cerai 3 tahun, gak punya anak. Saat ini, masih lajang. Makasih sudah bantu aku pindahan. Malam ini aku harus beres-beres. Lain kali aku traktir makan. Kalau gitu lain kali ya. Ngapain dia perkenalkan diri? Nembak? Nggak mungkin. Kenapa? Apa yang salah? Aku bisa gila. Semuanya, hari ini aku akan lakukan tes langsung sistem kantor kecerdasan buatan. Pak William baru selesai rapat, ikut mendengarkan. Lanjutkan. Saat ini sistem beroperasi dengan stabil, tingkat deteksi anomali 98%. Semua operasi sensitif meninggalkan jejak, memastikan keamanan. Semuanya bisa lihat. Tunggu, aku potong dulu. Kirim informasi peringatan anomali ke semua departemen dan seluruh karyawan. Anda pertimbangkan dari sisi mana? Memang bos besar, cerdas. Karena ada yang ingin kaya raya cepat, jangan ditutup-tutupi. Biar semua orang lihat. Valen, omong kosong apa itu? Perkataan Valen kasar tapi isinya benar. Masa transisi 2 bulan. Setelah itu sistem akan diperbarui. Baik, kami pasti akan lakukan. Ketika fungsi sistem sudah sempurna, jangan lupakan jasa-jasa para staf. Lanjutkan. Di hari pertunangan, kakakku kabur dari pernikahan. Aku akhirnya jadi istri dari tunangan kakakku. Di mana Lili yang durhaka itu? Dia tunangannya Gandhi yang udah ditetapkan. Ngapain kalian masih diam begitu? Cepat cari dia! Pak Gandhi, mohon tunggu sebentar lagi. 10 menit lagi saya ada rapat. Soal pelanggaran kontrak, silakan bicarakan dengan pengacara saya. Randy, Ini semua gara-gara kamu. Nggak bisa jaga anak durhaka itu. Udah kejadian begini, satu-satunya cara. Kakak ipar. Mau menikah ya? Lihat, CEO grup Bosi Gandhi resmi umumkan pernikahannya. Apa? Dia elit paling berpengaruh di kota Jana. Masih muda tapi bikin grupnya masuk jajaran terbaik. Siapa yang beruntung bisa nikah sama Pak Gandhi? Sisa hidupnya nggak perlu kerja keras, tinggal terima uang aja. Siluet tubuhnya kenapa mirip banget sama dokter Nina? Sayang mukanya nggak kelihatan jelas. Ngomong-ngomong, dokter Nina juga dari keluarga kaya. Jangan-jangan nyonya direktur itu sebenarnya orang di sekitar kita. Dia itu anak dari ibu tiri. Status sosialnya rendah.
Nggak pantas jadi istrinya Pak Gandhi. Siapa yang nggak tahu dia jomblo dari lahir, nggak pernah nikah. Dokter Nina, ada yang kirim bunga lagi buatmu. Wah, sehari dapat 3 buket bunga. Memang pantas jadi dewi di rumah sakit Raharja. Yang ngejar banyak banget. Jelas aja, Dokter Nina kan pintar dan baik. Cantik pula, bener-bener calon istri idaman. Kalau aku cowok, pasti ku nikahi dia. Udah gak bisa nikah. Nikah 2 kali bisa kena hukum. Hah? Aku udah menikah. Dokter Nina, kau kan belum pernah pacaran, kok bisa langsung nikah? Dijodohin sama keluarga, ngerasa cocok langsung nikah. Aku mau dinas luar kota. Nanti kita kontakkan jika ada waktu. Kami baru 2 kali ketemu. Dibesar-besarin banget ceritanya. Nina, lain kali jangan lupa beli cincin. Kalau acting yang total. Tunjukin ke dia. Coba lihat ini, lucu banget. Jam 5 sore mendarat di kota Jana, malam pulang ke rumah orang tua. Kau pulang kerja jam berapa? Aku jemput kau. Nyonya? Nikah udah 3 hari, tapi dia dinas terus. Itulah suami baruku, yang dulunya calon kakak iparku, Gandhi. Maaf, aku telat sedikit karena ganti shift. Nggak apa-apa. Pulang di hari ketiga, itu adat di kota Jana. Kukira dia nikah sama orang yang salah, lalu gak mau temani aku pulang. Aku belum sempat beli hadiah. Mending kita cari sesuatu dulu aja. Asistenku udah atur semuanya. Oh, maaf merepotkan. Terima kasih. Akhir-akhir ini kerjaanmu sibuk banget ya? Lumayan. Perjalanan masih jauh. Kau bisa istirahat dulu. Udah 3 hari, masih belum ketemu putri durhaka yang kabur. Lalu apa gunamu? Ayah, Ibu. Udah pulang. Kalian datang juga. Gandhi, pekerjaanmu sibuk banget. Kayak gini suruh aja bawahan yang antar kemari. Kenapa mesti kau sendiri yang datang? Ini udah tugasku. Ayo, silakan masuk ke dalam. Ayo masuk. Cepat masuk ke dalam. Ayo masuk. Terima kasih. Gandhi, soal pernikahanmu sama Nina nggak ada resepsi juga nggak apa-apa. Asal hubungan kerja 2 keluarga tetap berjalan. Kami sama sekali nggak keberatan. Resepsi nikah akan diadakan tanggal 7, 3 bulan lagi. Saat itu aku akan undang sebuah tamu penting di kota Jana. Kalau begitu soal mas kawin? Ngikut Nina aja. Gak nyangka Gandhi sepeduli itu sama Nina. Kalau gitu ikutin kemauan orang tua aja. Selama pernikahanku bisa bikin ibu hidup lebih nyaman di keluarga Darmawan. Apapun aku jalani. Bu, biar aku bantu. Aduh, nggak usah. Ini nggak ada yang perlu dibantu. Sana temani Gandhi sama ayahmu ngobrol. Sana. Bu, aku jarang banget bisa ketemu ibu. Nina,
Kau jujur sama ibu ya. Gimana hubunganmu sama Gandhi? Baik. Beneran? Sebelum dan sesudah nikah baru bareng gak sampai 10 jam, belum bisa dibilang baik atau buruk. Aku tahu, Gandhi di lingkaran elit kota Jana terkenal gila kerja. Dan dia memang bukan orang yang bisa nunjukin rasa sayang. Kalau kakakmu gak kabur dari pernikahan keluarga Darmawan, gak berani nyinggung keluarga John, gimana bisa aku tega lihat kau jadi korban demi keluarga? Semua salah ibu yang statusnya rendah. Bukan istri sah ayahmu. Malah nyeret kau juga. Bu, kami beneran baik-baik aja. Kami cocok satu sama lain. Kalau begitu syukurlah. Rumah pernikahan udah ditulis atas namamu. Agak jauh dari rumah keluarga Darmawan, kuantar kau ke sana. Malam ini aku masih ada urusan kantor, jadi nggak pulang. Ternyata dia sengaja luangin waktu antar aku pulang. Makasih ya. Kita kan suami istri, nggak usah segan gitu. Akan ku siapin resepsi pernikahan kita 3 bulan lagi. Sayang, kudengar suamimu udah pulang dari dinas. Iya, tadi malam. Baru nikah langsung dinas keluar kota. Sama sekali gak menghargaimu. Aku kan udah bilang dari dulu, lelaki kuno kayak dia gak cocok jadi suami. Kau malah setuju aja dinikahin. Kalau dia memang lelaki yang berharga, mana rela kakakmu ngasih ke kau? Dia orangnya baik. Baiknya di mana? Jangan-jangan kalian semalam tidur bareng. Dia semalam tidur di kantor kok. Baru nikah udah pergi dinas. Abis dinas malah nginap di kantor. Jangan-jangan tubuhnya bermasalah. Kami saling tukar laporan medis sebelum nikah. Gak ada apa-apa. Tapi laporan itu gak bisa nebak dia berfungsi atau enggak. Jangan-jangan dia menjaga diri demi cinta pertamanya. Cinta pertama? Aku dengar kabar burung. Gandhi ke kota Hula buat dinas. Buat ketemu dan mesra-mesraan sama mantan cinta pertamanya. Bener atau enggaknya, gak masalah. Asal bisa bikin ibuku lebih tenang aja. Aneh, pakaian dalamku kemana ya? Padahal tadi aku udah ambil, ketinggalan di kamar tidur. Bukannya dia lagi kerja lembur, kenapa tiba-tiba pulang? Kenapa kau pulang? Halo? Gandhi. Baru nikah langsung dinas keluar kota. Pulang juga tinggal di kantor. Biarin istrimu yang baru nikah sendirian di rumah. Apa pantas? Karena kau udah setuju buat nikah sama Nina, kau harus tanggung jawab padanya. Aku tahu, Bu. Aku pulang malam ini. Pulang sekarang. Kerjaan udah beres, aku langsung pulang. Aku gak berani sentuh barangmu. Aku gak tahu kau tidur di kamar mana. Kau mau tidur pisah ranjang? Boleh kita ngobrol? 15 menit, cukup nggak? Aku tunggu di bawah. Duduk. Katanya sebelum nikah kau punya cinta pertama. Kau lagi marah sama aku? Jangan salah paham, aku gak marah padamu. Ku dengar sebelum nikah kau punya cinta lama.
Cinta lama? Maksudnya sebelum nikah, kau pernah suka sama cewek lain? Pernikahan kita menyangkut kepentingan dua keluarga, keadaannya khusus. Kalau kau belum mau sepenuhnya putus, aku masih bisa terima. Tapi aku harap kau bisa sembunyikan ini. Jangan sampai ada yang tahu. Soalnya, kita berdua butuh pernikahan yang stabil. Hari keempat setelah nikah, malam pertama saat kami berdua, istriku ngomong serius sama aku soal kehidupan asmaraku di luar. Katanya dia gak bakal ganggu, juga gak peduli. Jadi kalau aku beneran punya, itu aja yang kau pikirkan? Di pernikahan ini, yang paling diuntungkan ya keluarga Darmawan. Meski dia main perempuan di luar, aku juga gak punya hak apapun. Lagi pula semua udah gak seimbang dari awal. Akulah pihak yang harus ngalah. Nina, gak begitu cara bahas bisnis. Pertama aku mau ingetin kau, kita gak pernah tanda tangan perjanjian pranikah. Itu artinya semua aset atas namaku kau juga punya bagian. Kalau aku beneran gak bermoral, kau mestinya cari detektif dulu buat buktiin semua. Terus pakai tekanan media buat paksa aku bagi lebih banyak harta. Kau juga bisa minta grup bosi ganti rugi ke keluarga Darmawan. Dan terusin kerjasama. Jadi, hari keempatku setelah nikah, suamiku ngajarin aku cara ngadepin jika dia selingkuh, supaya aku dapat keuntungan paling besar. Perkataannya benar, aku memang terlalu gegabah. Harusnya aku bisa ambil lebih banyak keuntungan buat diriku sendiri. Aku nggak tahu dari mana kau dengar soal ini. Tapi aku bisa bilang padamu, aku nggak lakuin itu. Jadi sebaiknya kau batalin niat sewa detektif pribadi. Gawat, aku ketahuan. Aku nggak mikir yang aneh-aneh. Aku biasanya sibuk kerja. Sebelum nikah aku nurut aja dengan perkenalan yang diatur orang tua. Selain itu, aku nggak punya hubungan lain. Sekarang aku udah milih buat nikah sama kau. Aku pasti tanggung jawab padamu. Dan pada pernikahan kita. Soal cinta, aku nggak nuntut macam-macam. Apalagi sampai ada niat buat lakuin hal yang melanggar moral. Dengan kata lain, aku bakal setia sama istriku. Kau bisa tenang soal itu. Nina, aku janji padamu, cuma kau satu-satunya istriku. Selain kau, gak akan ada wanita lain di hidupku. Aku ingin kita punya hubungan suami istri yang normal dan sehat. Itu artinya, dalam hubungan suami istri yang normal, hal yang seharusnya dijalani, kita juga bakal jalani. Termasuk kewajiban suami istri. Aku tahu, kita belum kenal lama. Mungkin juga terlalu buru-buru. Ada beberapa hal yang butuh waktu buat penyesuaian. Tapi kuharap kau bisa paham. Hal-hal ini memang gak bisa dihindari. Kan cuma kewajiban suami istri aja, apa susahnya? Anggap saja malam ini malam pengantin pertama aku dan dia. Biasanya, malam ini waktunya menjalani kewajiban suami istri. Udah jam 11:30, kau mau tidur gak? Hah? Udah jam 11:30, tidurlah. Kayaknya rambutku ketindihan. Maaf ya. Aku susah tidur. Kau kalau malam gak ngorok kan? Tenang aja, aku gak ngorok. Oh. Gaya tidurnya ini kayak anak kecil.
Pagi. Pagi juga. Aku nggak tahu kau suka rasa yang gimana. Sekalian ku masakin makanan barat dan Tionghoa. Terima kasih. Aku udah kenyang. Aku berangkat kerja dulu. Perlu ku antar nggak? Gak usah, aku bawa mobil. Pagi, Dokter Nina. Pagi. Nina, kau udah cek soal cinta lama suamimu? Aku udah nanya dia. Katanya nggak ada. Ya ampun, hadapin muka dinginnya Gandhi gitu, bisa-bisanya kau tanya langsung. Dia nggak marah kah? Nggak marah? Emang kenapa harus marah? Dia baik. Orangnya nggak ribet. Seantero Kota Jana juga tahu kalau Gandhi itu dingin banget ke orang, keras dan tega. Sayang, kita udah bersahabat lebih dari 10 tahun. Jangan bohongin aku. Dia emang beneran baik. Jadi pengantin mengganti sampai bodoh ya? Kenapa? Suami ganteng, kaya pula. Suka kerja lembur, jarang pulang, tipe ideal kan? Hah? Masuk akal juga. Senyummu lebar banget. Ngobrolin apa, Dokter Nina? Ini buatmu. Wah, cepat. Kenapa? Nggak suka ya? Apa kau rasa nggak secantik yang waktu itu? Bunga ini baru aja dikirim dari Bulgaria lewat pengiriman udara. Jadi bunga sebelumnya semua dari dia. Maaf ya Guntur, aku nggak suka bunga. Nggak suka bunga? Terus Dokter Nina sukanya apa? Gimana kalau malam ini aku traktir makan malam? Kita ngobrol berdua. Hah? Aku ada urusan malam ini. Ada urusan lagi? Dokter Nina, aku ini anak direktur rumah sakit. Atasanmu sekalipun nggak bakal berani berkali-kali bikin aku malu. Iya nggak? Maaf Tuan Guntur. Aku cuma seorang dokter. Kayaknya nggak wajib temenin kau makan. Lagian, kalau aku makan sama pria lain, suamiku bisa cemburu. Kau udah nikah? Kapan nikahnya? Ternyata sudah nikah. Udah nikah? Nikahnya kapan? Belum lama ini. Kau serius? Kau nggak bohongin aku? Aku masih ada jadwal operasi. Aku pergi dulu. Siapa lelaki itu? Berani banget ngerebut cewek dari aku! Bibizan, Tuan, Nyonya belum pulang. katanya ada urusan di rumah sakit. Pulangnya agak telat. Katanya nggak perlu disiapin makanan. Bajunya kebanyakan warna cerah. Gak mencolok tapi juga gak kusam. Kak, kau nggak ngerti. Semakin banyak baju dan perhiasan perempuan, artinya dia disayang sama keluarganya. Lihat, kau dan ibu sayang banget sama aku. Cuma kayaknya agak kurang ya. Sekarang pasar konsumsi lagi lesu, daya beli pengguna menurun. Kita harus atur ulang strategi penentuan harga produk. Kita perlu segera keluarin solusi yang tepat. Kecerdasan buatan mengubah model bisnis Belum pulang tradisional. kerja. Perusahaan sebelah sudah gunakan AI untuk analisis data. Efisiensinya naik 40%. Kita nggak bisa hanya Masih di ruang berdiam diri. operasi. Tim teknis dan departemen strategi membuat satu rencana untuk memanfaatkan AI masuk ke bisnis yang sudah berjalan. Pak Gandhi, sekarang hasil survei proyek keadaannya seperti ini. Baik, lanjut ke berikutnya. Dokter Nina capek banget ya? Iya. Dokter Nina, minum air dulu. Udah nanganin 2 operasi besar. Belum makan apapun juga. Makasih ya.
Kalian tahu nggak keluarga dokter Nina itu kaya banget? Kenapa masih kerja mati-matian gitu ya? Kalian nggak tahu ya, dokter Nina dari umur 18 tahun udah jarang pakai uang dari keluarga. Belum pulang kerja? Yang ku dengar memang Oh, seperti iya. itu. Oh gitu, masa sih? Saking sibuknya malah lupa kalau aku baru punya suami. Harusnya aku kasih kabar ke dia dulu. Kalau Pak Gandhi lagi rapat, ponselnya selalu disenyapkan. Tampaknya lagi ada kerjaan yang penting banget. Baru selesai operasi, sekarang mau pulang. Aku jemput kau. Gak apa-apa, gak usah repot-repot. Aku naik taksi aja sendiri. Aku udah di jalan. Hujan turun. Tunggu aku di kantor aja. Wah, Dokter Nina. Udah jam pulang kerja, kenapa belum pulang? Bukannya kau baru nikah? Ini udah malam banget. Suamimu kenapa nggak jemput? Aku lagi nunggu mobil. Meski hujan kecil gini, mana ada suami yang biarin istri yang baru dinikahi naik mobil sendiri, bener nggak? Jangan-jangan kau cuma bohongin kita. Kau sebenarnya belum nikah kan? Hah? Pantesan udah lama nikah, Dokter Nina nggak pernah ngajak kita ketemu suaminya. Dokter Nina, bukannya aku mau ngatain, wanita biasa sepertimu wajar banget kalau nggak bisa dapat pria hebat kayak pacarku gini. Tapi kita kan kolega, kau nggak perlu membual demi jaga harga diri. Udah separah ini, harusnya segera periksa ke dokter mata. Dokter Nina, kalau enggak, kau mohon aja padaku. Siapa tahu aku bisa kenalin kau ke beberapa pria keren yang ku kenal. Itu jelas lebih baik daripada suami khayalanmu. Iya kan? Makasih tawarannya Tuan Guntur, tapi aku beneran udah nikah. Hah, Dokter Nina? Tapi kenapa kita semua belum pernah lihat suamimu? Gimana kalau gini aja? Sekarang kau suruh dia datang, biar kita semua bisa lihat sendiri. Kami temenin kau di sini. Berdasarkan waktu, harusnya dia udah sampai. Udah, jangan nyusahin Dokter Nina. Lihat, udah malam begini, mana ada aktor yang segitu totalitas. Meski kita tunggu sampai pagi, suami khayalan yang dibilang Dokter Nina itu tetap gak bakal muncul. Itu siapa? Keren banget penampilannya. Ganteng banget. Iya, ganteng banget. Oh, jemput dokter Nina. Itu lihat. Masa sih suami? Oh, jemput dokter Nina. Itu suaminya. Beneran suaminya. Ternyata dia beneran udah nikah. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Seganteng apapun suaminya, tetap nggak bisa ngalahin kekayaan dan kesetiaan pacarku. Palingan cowok modal tampang aja, so keren banget. Nona Yumna, kartumu jatuh. Guntur, jelasin ke aku sekarang ada apa ini? Sayang, dengerin penjelasanku dulu. Orang barusan itu Rekan kerjaku, karena takut udah kemalaman, dia nemenin aku. Kayaknya dia agak obsesi kebersihan. Maaf ya, aku agak lapar. Aku gak bermaksud kayak gitu. Makanlah. Kayaknya ini bukan jalan pulang.
Kita mau kemana? Bibisan udah pulang, gak ada makanan di rumah. Pesta awan, boleh nggak? Boleh. Lain kali kalau lembur kabarin aku ya, biar aku jemput. Ini gak merepotkan. Kita suami istri. Suami istri. Jelas-jelas yang dia pilih buat jadi istri dulu adalah kakakku, Lili. Waktu keluarga Darmawan minta aku gantiin nikah, kenapa dia bisa semudah itu setuju? Malam ini, dia mau ngelakuin itu kah? Tunggu. Hari ini aku capek banget. Aku tahu. Aku cuma ambil remote AC. Setel AC ke 16 derajat, aku takut kau kedinginan. Tenang aja, aku bukan hewan buas, ya kan? Yang demi nafsu sendiri maksa istri yang lagi capek. Aku biasanya istirahat tiap akhir pekan. Jadi, kau mau ini dijadwalin tiap akhir pekan? Daripada aku ngerasa tegang terus tiap malam, mending ini dimasukin aja ke jadwal kegiatan. Lakuin dengan tenang sebagai tugas. Kalau Sabtu, gimana? Hanya saja aku sering dinas mendadak. Gak apa-apa. Pekerjaan lebih penting. Kalau suatu hari nanti kau nggak mau cuma menjalankan kewajiban, bilang ke aku. 다시 지워진다 해도 all my life is you. Dengar ya, semalam muka Yumna sampai pucat gara-gara Guntur. Ngambil barang bekas yang kau buang, terus mau gangguin kau. Memang pantas kena batunya. Ada apa? Dokter Nina, besok malam Kak Guntur mau adain pesta ulang tahun buatku. Tuan muda dan nona besar terkenal di kota Jana semua akan hadir. Kau dan suamimu kan mesra banget. Ajak dia ikut kumpul bareng. Dia sibuk kerja. Gak ada waktu. Gak ada waktu atau dia kampungan. Dan gak layak diajak ketemu orang. Anggap aja lagi ajak dia buka wawasan. Dasar kau, mulut tajam isinya nyakitin orang. Pantas aja kau sama si brengsek itu cocok. Nina, kebetulan dia gak kenal Gandhi. Besok malam kau bawa suamimu. Bikin dia malu banget. Kau udah pulang? Akhir-akhir ini dia pulang ke rumah makin cepat. Kayaknya sekarang dia lagi gak terlalu sibuk. Besok kau ada waktu nggak? Kenapa? Ada urusan? Rekan kerjaku, putri keluarga Yunadi, Yumna, dia mau ulang tahun. Kau mau datang nggak? Kau akrab sama dia? Enggak juga. Besok malam aku ada pertemuan bisnis. Udah janjian lama. Nggak apa-apa. Aku pergi bareng temanku aja. Aku mandi dulu ya. Kenapa bajunya jadi banyak banget gini? Lili, kau ngapain? Kau udah gila ya? Harta keluarga Darmawan itu aku dan ibu yang cari. Kalau kau berani keluarin uang buat dia, aku bunuh diri sekarang juga. Desainer setiap bulan akan kirimin koleksi terbaru ke rumah. Gak tahu cocok sama seleramu nggak? Ini untukmu. Apa kau perlu aku beliin sesuatu? Bukan. Ini dividen tahunan dari grup bos yang diberikan tiap tahun. Kodenya tanggal pernikahan kita. Besok aku nggak bisa temenin kau ke acara itu. Jadi kau sama temanmu belanja barang yang kalian suka aja. Anggap aja ini uang jajan untukmu. Uang jajan? Dia anggap aku anak kecil apa?
Nina, kenapa cuma kau sendiri? Gandhi nggak datang nemenin kau? Dia ada makan malam bisnis. Nggak apa-apa, dia nggak ikut juga bagus. Biar nggak terlalu kasih muka ke Yumna. Ayo. Selamat ulang tahun. Makasih. Hei, Nina. Akhirnya kau datang juga. Hah? Kenapa kau nggak datang sama suamimu? Hah? Kenapa kau nggak datang sama suamimu? Dia ada jamuan malam ini. Keluarga Gunawan sama keluarga Yunadi termasuk keluarga papan atas di kota Jana. Banyak orang yang pengen mendekati. Kenapa? Suamimu ada urusan. Sepenting apa memangnya? Sampai ngelewatin pesta ulang tahun kekasihku. Hah? Atau jangan-jangan dia statusnya rendah. Kau takut bawa dia keluar biar nggak malu. Ngomong apa kalian? Memang suamiku kerjaannya sibuk. Beda sama orang yang hidupnya cuma ngurusin cinta-cintaan. Nina, bukan maksudku ngejek ya. Cowokmu yang modal tampang itu emangnya punya kerjaan beneran? Siapa tahu sekarang lagi ikut acara minum di tempat kelas 3, merendah dan menjilat orang lain sambil temenin minum. Ya. Pak Gandhi, pendapatan grup Yunadi semester depan semua tergantung pada Anda. Mari kita minum. Peralatan medis Bats ini semuanya berkat investasi Anda. Saya juga ikut bersulang. Pak, saya pastikan istri Anda sampai dengan selamat ke pesta ulang tahun Putri Yunadi. Beritahu manajer kalau itu temannya dia. Perlakukan dia dengan pelayanan hotel paling mewah. Teman? Tapi saya dengar hubungannya nggak begitu baik sama istri Anda. Dia nggak bilang apa-apa soal itu semalam. Dia lagi ngasih kabar ke aku. Ayo Nina, aku bersulang untuk... Awalnya aku kira keluarga Darmawan itu cuma bakal jalin hubungan sama tokoh berkuasa di kota Jana. Nggak nyangka malah milih sampah kayak gitu. Pantes aja kakakmu kabur dari pernikahan, ninggalin buat kau pecundang ini. Kau sungguh beruntung. Ternyata Nina itu dapat barang sisa yang udah dibuang kakaknya. Iya, anak dari Ibu Tiri. Emang bisa dapat untung apa? Pasti pernikahannya kacau. Sampai nggak berani bawa suaminya ke sini. Diam semuanya. Kenapa? Dokter Linda, apa omongan kekasihku benar? Atau kau gugup? Heh, Nina. Aku bukan mau ngejek. Sebenarnya suamimu itu orang kayak gimana? Sampai bikin Kak Winnie kabur? Jangan disembunyiin terus. Buruan umumin identitasnya, biar kami semua senang. Iya kan? Kau penasaran sama suamiku? Gimana kalau nanti pulang tanya ayahmu, biar dia yang kasih tahu kau. Ayahku? Hah? Nggak mungkin, ayahku. Mana mungkin ayahku tunduk sama cowok modal tampang itu? Selamat ulang tahun. Kau! Hei! Nina, kau dapat foto itu dari mana? Muka mereka sampai hijau liatnya. Gimana kalau gini aja, kita sekalian terusin serangannya. Panggil Gandhi ke sini biar mereka semua lihat langsung. Dia nggak akan datang. Oh, Nina, aku tadi lupa ambil sesuatu. Aku balik bentar ya. Dadah. Love is pain. Oh, ay. Kenapa kau datang ke sini? 그때 널 만나지 않았더라면
지금의 우린 어디에 있을까? Sekalian lewat. Mampir buat jemput kau. Sekalian lewat. Padahal lokasinya jelas banget arah sebaliknya. Ayo. Perlu ku beliin obat penawar alkohol nggak? Nggak perlu, aku cuma minum sedikit aja. Ku dengar kau sama anak putri keluarga Yunadi nggak akur. Kau sempat digangguin nggak? Enggak. Hubungan kami biasa aja. Tapi dia juga nggak ngelakuin hal yang keterlaluan. Kau juga kelihatannya bukan tipe yang suka musuhan sama orang. Jadi, penyebab kalian gak akur itu apa? Pas aku baru mulai kerja dulu, dia nyatain perasaannya ke seorang dokter tapi ditolak. Terus dokter itu malah nyatain perasaannya ke aku. Dia jadi ngerasa malu mungkin, makanya selalu cari gara-gara. Oh begitu. Kalau gitu, ayo kita pulang. Gak usah, biar aku aja. Aku aja. Nanti, kusain agar sering temenin. Gak apa-apa, kerja lebih penting. Hal kayak gini aku bisa atasin sendiri. Kau mandi dulu aja. Pak Gandhi, kenapa Anda sampai telepon aku langsung? Apakah kerjasama kita ada masalah? Silakan instruksikan. Ku telepon kau kali ini mengenai putrimu dan istriku Nina. Katanya mereka sempat ribut sedikit di acara kemarin. Apa kau udah dengar? Ini, Pak Gandhi salah paham aja. Semua itu salah paham. Putriku memang manja banget. Tolong Bapak bijak menyikapi dan jangan diseriusin. Putrimu udah terkenal karakternya. Istriku juga orangnya lembut. Sekarang mereka satu divisi. Aku jadi agak khawatir. Tenang saja, aku akan pindahin posisi anakku supaya dia nggak ganggu istrimu di kantor. Makasih ya. Hai. Ini teh penenang bisa bantu tidur. Mau minum nggak? Mau. Besok udah Sabtu. Kita masih belum begitu kenal. Gimana kalau kita kenalan lebih dalam pelan-pelan? Oke. Kita mulai dari ciuman dulu ya. Kita mulai dari ciuman dulu ya. Kata-kata yang ambigu, kayak lagi menggoda. Tapi pas keluar dari mulut dia, kedengarannya serius banget, seolah lagi selesaiin tugas. Tapi, ini emang tugas. Daripada langsung ke intinya, kasih sedikit jeda juga bagus. Oke. 아름답던 그 밤들을 아직도 난 사랑합니다. 철없던
Kayaknya udah cukup. Gimana menurutmu? Aku lagi ngomong apa? Perkataan buas macam apa ini? Kayaknya masih kurang. Udah malam. Iya, masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kau lanjutin aja kerjamu. Kau tidur duluan ya. Bukannya tadi baru mandi? Kenapa mandi lagi? Sejak kapan dia punya kebiasaan bersih-bersih segitunya? Asisten Wendy. Asisten Wendy nanti malam bakal ajak kau ke rumah lama keluargaku buat ukur baju pengantin. Lap dulu mulutmu. Ada yang nempel di mulutmu. Ibu? Kau datang? Kenapa Gandhi nggak bareng kau? Dia masih ada urusan, nanti nyusul. Duduklah. Ini desain-desain yang dikirim desainer gaun pengantin top domestik untukmu. Coba lihat, ada yang kau suka nggak? Pilihlah beberapa. Satu set model ini setidaknya harganya pasti miliaran. Ikuti keinginanmu aja, pilihlah beberapa model. Panggil Winnie turun, biar dia ketemu calon kakak iparnya. Baik. Nona, Nyonya minta kau temui calon kakak iparmu. Putri dari istri kedua, mana pantas jadi kakak iparku. Aku nggak ngakuin dia. Winnie memang terlalu kumanja, jadi suka ngomong seenaknya. Jangan keberatan ya. Gak apa-apa. Menurutmu yang ini gimana? Nyonya? Kenapa kau datang? Ini putri dari kerabat jauhku, namanya Sisi. Dulu waktu kecil pernah tinggal di rumah ini cukup lama. Sekarang dia kerja di kota Hula. Sisi, ini istri dari kakak sepupumu Gandhi, Nina. Secara silsilah kau harus panggil dia kakak ipar. Kakak ipar? Kau? Ada apa? Kalian saling kenal? Tolong aku. Sini. Kau nggak apa-apa? Aku panggil perawat dulu. Terima kasih. Nona Nina, soal kejadian sebelumnya terima kasih ya. Asmaku lumayan parah. Kalau kau nggak nolong aku saat itu, mungkin nyawaku udah nggak ada. Cuma hal kecil aja. Nyonya, gimana kalau aku ajak Nona Nina jalan-jalan sebentar buat ungkapin rasa terima kasihku? Silahkan. Ayo. Sejak hari itu, asmamu masih kambuh nggak? Udah jauh lebih baik. Ini ruang baca Gandhi waktu kecil. Isinya koleksi buku dia semua. Rumah sakit pusat kota bagus buat pengobatan asma. Coba periksa ke sana. Sebenarnya, penyakitku udah lama stabil. Hari itu kambuh karena agak emosi saja. Dokter Nina, jangan ketawa ya. Aku punya orang yang saling cinta denganku. Tapi dia udah nikah. Bukan sama aku. Kami dari kecil udah akrab banget.
tumbuh bareng. Ibunya gak setuju aku nikah sama dia. Akhirnya dia dipaksa nikah sama orang lain. Hari itu aku dengar perempuan itu kerja di rumah sakit Raharja. Jadi aku kepikiran mau lihat dia. Gak nyangka di tengah jalan malah kejadian hal itu. Walau bagaimanapun, kesehatan adalah yang utama. Hidup harus terus maju. Aku tahu. Aku ngerti. Tapi aku beneran belum bisa lupain dia. Dulu kami jelas-jelas saling cinta. Kau akan ketemu yang lebih baik. Maaf ya. Semua ini udah aku pendam lama banget dan gak ada tempat curhat. Aku ngerti. Tapi dia udah nikah. Udah punya hidupnya sendiri. Kau juga harus jalani hidupmu baik-baik. Makasih ya Dokter Nina. Pasti. Aku ada sedikit urusan di kantor, jadi aku gak bisa ikut makan bareng. Biar ku antar kau. Kak Gandhi gak pulang malam ini? Dia akan pulang setelah selesai kerja. Oh, makasih banyak ya buat hari ini. Walaupun agak terlambat, tapi aku tetap mau ucapin selamat atas pernikahan kalian. Makasih. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Bu, makasih. Makasih. Singkirin. Aku jijik. Minta maaf sama kakek iparmu. Maaf, aku salah. Perbaiki sikapmu. Maaf, aku tahu aku salah. Gak apa-apa, aku udah maafin, makanlah. Padahal dulu yang mau nikah itu putri sulung keluarga Dharma Wan Lili. Dia bukan kakak iparku. Balik sini. Berlutut di aula leluhur. Gak apa-apa, biarin aja. Berlutut aja. Siapa suruh pura-pura baik belain aku? Untuk sementara blokir aja kartu bank dia, biar dia introspeksi di rumah. Nina, jangan dimasukkan ke hati ya. Anak ini makin lama makin gak tahu sopan santun. Ayo dimakan. Ayo makan. Makan yang banyak ya. Ini baju yang kau pakai buat keluar. Aku sama dia gak punya masalah, bahkan belum pernah ketemu. Kenapa dia sebel banget sama aku? Udah ganti bajunya? Belum, tunggu sebentar ya. Udah ganti bajunya? Belum, tunggu sebentar ya. Lagian hari ini Sabtu. Waktunya jalanin kewajiban suami istri. Kemungkinan besar juga nggak bakal dipakai lama. In the middle of a winter night, I make coffee and I sit down. Pour me room, but I feel chill inside. Adikku malam ini ngomong ngawur soal kau. Kau gak masukin ke hati kan? Dia juga nggak ngelakuin hal yang kelewatan. Aku juga nggak akan permasalahin.
Maksudku, kau itu istriku dan kakak ipar dia yang sah. Kalau kedepannya dia kurang ajar sama kau lagi, kau boleh kasih dia pelajaran. Tapi anak itu juga gak salah ngomong. Orang yang seharusnya dia nikahin itu kakakku Lili. Kenapa dia setuju nikah sama aku? Mau tidur ya? And wouldn't have to spend my time alone. Remember all the night I wished upon a star. The melodies from heaven came into our heart, inspired us to do the things we could, and to keep what I feel. Mau mulai? Oke. Aku belum punya pengalaman. Kalau bikin kamu gak nyaman, bilang aja ya. I'm always walking to the same old place, just in case I see Tunggu your sebentar. face. I'm gonna buy a drink and while I wait, I'ma eat my cake, make the same mistakes. Tunggu sebentar. Kau punya itu nggak? Gak punya. Sebelum nikah aku gak pernah pacaran. Aku juga gak pernah bawa wanita ke kamar. Kau wanita pertama yang tidur di kamar tidurku. Aku belum ada rencana buat punya anak. Alasannya? Aku mau fokus kerja dulu. Aku ini dokter, punya anak akan nguras energiku. Saat ini, aku gak punya energi buat itu. Sekarang, Tidurlah. dia sibuk kerja hidup sederhana tanpa banyak nafsu. Kalau keluarga gak kasih target punya anak, mungkin juga dia gak bakal punya keinginan itu. All my fear have gone. You whisper to me, with me. 짙어진 밤속 감았을 때 어둠이 드리울 때 숨을 더 조여 심장을 파고들게 젖에 걸려버린 fate 거칠게 묻어세운 채 화살이 곁널 벗어날 수 없게 Nina, kau udah denger belum? Yumna kayaknya bikin marah orang berpengaruh. Akhirnya dia langsung dipindah ke divisi humas. Katanya, kau gak akur sama putri keluarga Yunadi. Kau sempat diganggu gak? Apa mungkin itu perbuatan dia? Bedanya jauh banget. Pasti dia sakit hati. Terus posisi dia sekarang diisi siapa? Kalau dipikir-pikir, orang itu udah lama kau kenal. Cinta lamamu dulu, Jeremy. Nina,